Hah? Silo nggak? Lebih terang nggak? Kurang fokus nggak itu? Coba. Kamu tes mata itu. Ya. Nah, terus mixed bed resin. Mixed bed resin itu apa? Dalam satu kolom diisi oleh dua jenis resin yang dicampur secara homogen. Ya, kamu punya spidol nggak? Spidol. Siapa seksi spidol? Nggak ada yang punya spidol. Kamu. Ya, kalau ini ada kolom resin. Ya, di sini kation, di sini anion. Di sini kation, di sini anion. Seperti itu. Ya. Jadi satu kolom resin digunakan untuk campuran dua resin penukar. Satu kation, satu anion. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan, untuk polishing. Polishing itu menyempurnakan air sehingga mempunyai kualitas kemurnian yang tinggi. Keluar dari Deming Plan, resin kation, resin anion kemarin, itu harusnya masih tinggi. Harus masih tinggi. Ya. Nah, kita harus sempurnakan di sini supaya masuk ke sini. Itu tujuannya dari mixed bed. Biasanya digunakan untuk industri-industri yang menggunakan standar kualitas air rupan boiler yang tinggi, misalnya PLTU. Biasanya itu pakai mixed bed. Setelah kation, anion baru mixed bed. Ya, ini seperti ini. Tujuan dari mixed bed. Ya, sorry, nanti detailnya kamu baca aja ya. Prosedur loading kamu baca. Nah, masalahnya adalah regenerasinya gimana? Tentunya agak sedikit lebih rumit karena apa? Ini adalah campuran dari anion. Ya, ini kira-kira tahapannya in service pada saat awal, pada saat di operation, flow water dari atas masuk ke mixed bed resin, keluar dari treated water. Ya, ini sama. Habis itu kita lakukan proses backwash, sama juga backwash. Kita alirkan air dari atas, resin itu akan mengembang. Seperti tadi yang kamu ceritakan, mengembang, pengotor-pengotor akan lepas yang tadinya terikat di pori-pori unggun di sini, ya terikat di sini, ini akan lepas, nanti akan keluar sistem. Ya, artinya resin harus kita kembangkan. Itulah kenapa kolom resin diisi kurang dari 60%. Supaya apa? Supaya ada ruang untuk mengembang, ya kan? Ada ruang untuk mengembang karena kita proses backwash. Karena itu backwash nggak boleh dari bawah. Kalau dari bawah ya percuma aja. Kalau misalnya ini resin di sini mengotor, kamu taruh bawah selama mungkin tetap aja jangan nempel di sini. Ya, tapi kalau dari atas ini lepas, ini akan ikut ke aliran yang atas. Itu kenapa backwash dengan aliran terbalik gitu ya. Ya, kita lakukan proses backwash sampai kapan? Sampai suspended solid keluar begini sudah kecil. Artinya di sini pengotor suspended solid sudah habis. Nah, setelah resin aliran ini kita stop, dan tadi aliran di sini mengembang gitu. Setelah kita stop, kita drain. Ya, kita drain di sini, maka airnya akan turun, ya kan? Airnya turun, otomatis resinnya juga turun, nggak mungkin resinnya terbang sendiri ya, resinnya turun. Nah, yang perlu saudara pahami adalah ternyata resin penukar anion itu lebih ringan dibandingkan resin penukar kation. Jika pada saat setelah mengembang, terus kita drain, maka terjadi pengelompokan, yang berat di bawah, yang ringan di atas. Ya, jadi setelah kita fluidisasi, udah itu kita drain, maka dia akan turun pelan-pelan ini. Turun pelan-pelan,
nanti akan terjadi pengokohan. Tadinya mixed bed tercampur sempurna, akhirnya pengokoh jadi kation di bawah, anion di atas. Apa? Karena itu berbeda. Nah, fenomena ini menguntungkan pada saat regenerasi karena kita bisa langsung meregenerasi kation anion di sini atau meregenerasi kation di sini karena sudah terpisahkan. Ya, jadi kita bisa. Kalau kayak gini regenerasinya ya susah. Kalau tercampur sempurna, ya kan? Kalau ini kan enak ini. Alkali masuk sini nanti dikeluarkan di tengah, H2SO4 masuk di bawah untuk regenerasi kation dikeluarkan juga di tengah. Nah, begitu setelah selesai regenerasi, rinsing, kita drain. Setelah kita drain, maka ini masih tetap posisinya seperti ini. Ini nggak bisa kita pakai sebelum dia diposisikan seperti ini. Mungkin gini. Apa yang kita lakukan? Kita sebut dengan air mix system. Kita aduk dengan udara. Ya, kita alirkan udara di sini, kita aduk supaya dia tercampur sempurna. Begitu tercampur sempurna, pakai kita refilling. Apa itu refilling? Refilling kadang-kadang untuk mempertahankan supaya permukaan resin tetap. Karena proses-proses seperti ini pasti akan ada resirosis, ada resin yang terbuang keluar sistem. Nah, kalau misalnya setelah 1-2 kali regenerasi resin turun di sini, nanti tentunya kapasitasnya akan berkurang. Maka sering ada proses refilling untuk mengembalikan supaya posisinya seperti semula dengan kita tambah resin. Ya, pasti ada resin pecah, resin ikut terbawa aliran, segala macam. Ada sekitar 5%. 5% itu cukup besar. Kamu regenerasi 10 kali udah 50% nanti. Nah, jadi selalu harus ada tahapan yang disebut dengan refilling. Baru refilling kita rinsing dari atas ke bawah. Setelah kita rinsing baru dia standby siap untuk dioperasi. Oke, pertanyaan. Itu regenerasi mixed sedikit lebih rumit. Nah, ini contoh. Ini ada yang ada di Kujang. Unit ini unit resin penukar kation, resin penukar anion atau mixed bed. Ya. Kalau kamu lihat ini adanya di Kujang. Resin penuh ini unitnya resin penukar kation, anion atau mixed bed. Nah. Tuh, baru diterangin. Mana tahunya mixed bed? Dalam satu vessel ada 2 jenis resin. Apalagi yang bisa menentukan bahwa itu mixed bed? Apa? Ada apa? Drain. Oh, yang mana enggak ada drain, selalu ada. Di tengah apa? Oh, di tengah. Ya bukan nge-drain lah, kalau di tengah. Keluaran dari sisa regeneran itu di tengah. Ya. Jadi pinter kamu. Jadi ini pipa untuk aliran riba sisa regeneran. Bukan nge-drain. Kalau nge-drain itu artinya murah semuanya. Ya. Apalagi cirinya? Ada mixing air. Ya. Nah, kamu harus bisa sebelumnya udah belajar satu demi satu, kamu tahu aliran utama mana, aliran pendukung mana. Pada saat in service, keran mana yang dibuka. Pada saat backwash, keran mana yang dibuka. Pada saat regenerasi, keran mana. Itulah tugas kamu nanti di lapangan. Nah, anu itu di sini. Kalau in service di sini, ya. Kalau backwash, pasti ada di sini, dia ke sini, ke atas. Ya, backwash. Di sini ada aliran kebuang ke sini. Regeneran ini. Ada 2, ada regeneran untuk kation dan ada regeneran untuk anion. Ya. Kation kita taruh dari bawah. Sini alirannya ke sini. Timbal. Kalau anion, tadi kan anion di atas saja. Yang ringan kita taruh dari atas ke bawah nanti. Paham enggak? Nah, sampai kamu di pabrik, buka, tutup, mau dibuka, meledak. Ya,
Itu pernah terjadi, kita punya 2 resin kation anion di lab. Dulu ada praktikum. Nggak tahu apa paralonnya pecah. Kenapa pecah? Karena sama dia ditutup terus pompa dinyalain, nggak ada aliran keluaran. Nah, karena kita salah mana yang on, mana yang off. Nah, kamu harus tahu. Itulah kompetensi orang teknik kimia di bidang utility. Oke, paham? Lanjut, ini salah satu kinerjanya cation exchanger, ya pH sekian, FMA sekian, anion exchanger, carbon filter, inspection kamu baca sendiri. Nah ini kira-kira standard operation salah satu jenis resin. Kalau service berapa, kalau backwash gimana, regenerasi gimana, slow leaching, fast leaching gimana. Nah ini angka-angka nggak perlu kamu hafal. Tapi kalau kamu di pabrik, kamu ada SOP, kamu ngerti ini maksudnya apa, gitu loh. Ya. Ya, karena setiap jenis, setiap merek resin pasti angkanya beda-beda. Tapi kamu paham, oh ini tentang ini tentang ini tentang ini. Oke, paham? Ekspansi backwash sampai 50-75%. Oke, ini pola regenerasi kamu baca, troubleshooting kamu baca sendiri. Nah ini buat ujian aja nanti kamu baca sendiri. Nah ini kira-kira kemarin kan kita sudah bahas bahwa ada banyak konfigurasi resin, ada banyak jenis resin. Nah di pabrik orang bisa mengkonfigurasikan ada resin pakai strong acid cation exchange dengan weak base, strong dengan strong paling banyak. Ada lagi strong digasifier, strong base, strong base. Ujang pakai ini. Ada orang yang kreatif, strong digasifier, weak base, strong base. Ada yang lebih kreatif lagi, weak acid, strong acid, digasifier, weak, strong base. Terus ada ini juga banyak, strong acid, strong base, weak base. Ya. Kalau bibit jarang sebenarnya. Saya belum pernah lihat yang orang menggunakan resin. Tapi yang kamu harus pahami, kalau orang pakai weak dan strong, maka weak harus ditaruh di depan dibandingkan strong. Jangan dibalik, jangan strong terus weak. Kenapa gitu? Hah? Kurang berfungsi itu maksudnya apa? Yang jelas. Kan yang weaknya yang di depan, yang strong. Nanti kalau misalnya dibalik nanti yang weaknya kayak nggak ada kerjaan gitu, kalau udah di sama. Jadi kalau weak itu hanya mampu menangkap jenis-jenis tertentu. Kalau strong menangkap semuanya. Kalau ditaruh strongnya di depan, weaknya nggak berfungsi. Tapi kalau ditaruh weaknya di depan, akan mengurangi beban yang strong. Weak, oke, kita dulu nanti yang susah-susah baru yang strong. Ya, karena strong lebih mahal dibandingkannya. Ya, resinnya lebih mahal. Oke, ada pertanyaan dari sini? Jadi beberapa konfigurasi yang ada. Kelebihan dan kekurangannya kamu baca sendiri. Ya, catatan kamu baca ini. Nah, ini contoh petrokimia Gresik. Ya, ini di petrokimia Gresik. Ini ada media filter. Ya, untuk apa? Deming plan atau softener harusnya tidak boleh menerima umpan yang mengandung suspended solid. Karena suspended solid itu adalah tanggung jawabnya primary treatment, koagulasi, sedimentasi, segala macam. Di sini itu tujuannya hanya untuk menghilangkan total dissolved solid. Ya enggak? Sadahan, mineral itu dissolved solid. Tapi pada kenyataan di depan-depan kadang-kadang sistemnya bocor. Suspended solid kadang-kadang juga lolos. Nah, untuk mempertahankan ini suka dipasang filter lagi. Ini sebagai cadangan kalau di depan itu tidak sesuai dengan desain yang kita kehendaki. Nah, ini yang di petrokimia Gresik. Ada yang KP di rumah Gresik nggak? Yang online ada yang dari Gresik nggak? Filter, resin penukar kation, digasifier, resin penukar anion, mixed bed. Ya. Strong acid, strong base, mixed bed. Yang dipakai di
petrokimia bersih. Ya, sand filter, menyaring padatan suspended solid kalau ada yang lolos. Ya, cation exchange, ya, RH, degasifier. Kemarin degasifier untuk apa? Hei, kamu degasifier untuk apa? Dipasang itu. Itulah toleh. Apa fungsinya degasifier di sini? Degasifier yang diletakkan antara resin kation dan resin penukar anion. Tujuannya untuk apa? Menghilangkan? Kenapa CO2 harus dihilangkan? Dari mana CO2 itu? Ayo kamu nanya di Pak Betul. Ayo kenapa CO2? Dari mana CO2 muncul? Terus kenapa harus dihilangkan? Ras. Kamu gimana? Kamu, resin penukar kation menghilangkan apa? Ya, CA, FG, ya, CAB. Kalau resinnya RH, kalau ada CA bikarbonat masuk, CA-nya ketangkep, maka keluar dari asam karbonat. Salah satunya kan asam karbonat. Kalau kamu punya air upan dengan hardness-nya tinggi, karbonat hardness tinggi, maka setelah keluar dari resin penukar kation, maka asam karbonatnya akan tinggi. Ya kan? Ya. Jadi kalau kamu punya apa? CaH, CO3 atau Mg, HCO3 tinggi, setelah masuk ke resin penukar kation, maka keluarannya menjadi H2 CO3 jadi tinggi. Ya kan? Ini di air itu akan berkesimbangan dengan CO2. Ya. Nah, karena ini akan CO2 tinggi, lebih bagus di kamu spray. Alirannya ini ada ruang, kamu spray seperti ini, maka CO2 akan lepas dengan sangat cepat dan sangat mudah dan sangat murah. Seperti kamu mau spray, kamu beli Sprite, kamu kocorin gini, kamu tampung di bawah, udah gak enak gitu. Karena CO2-nya. CO2 benar enak ya. Ya, kalau kamu makan minum-minuman bersoda itu, CO2-nya kamu hilangkan, gak enak kan? CO2 enak berarti ya. Ya ini dengan cepat kamu spray kayak gitu, CO2 akan lepas dengan mudah, murah. Ya, tidak butuh bahan kimia apapun. Nah, Pak kalau nggak pakai glycol bisa, ya bisa, kita masukkan resin penukar anion. Tapi akan lebih mudah, lebih murah. CO2 kita lepas, dengan CO2 kita lepas ini habis, sehingga beban resin penukar anion berkurang. Kalau beban resin penukar anion berkurang, regenerasinya menjadi lebih lama, bahan kimia yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, limbah yang harus diolah juga tidak terlalu banyak. Hanya cuma men-spray. Tapi ada satu yang harus kamu perhitungkan. Kalau ini kation, resin penukar kation, ini resin penukar anion. Kalau dari sisi energi, ini gini. Biasanya dipompa itu dari sini. Ini saya pompa. Masih. Sampai sini dia langsung tekanannya atmosferik. Ya. Nah, maka harus butuh pompa lagi untuk ke sini. Tapi kalau kamu nggak pakai ini, resin penukar kation, pompanya cuma satu. Masuk ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Karena ini harus atmosferik. Mau spray di sini, begitu kamu spray turun ini, dia nggak akan bisa naik sendiri. Harus dipompa. Makanya kalau kamu di pabrik, kamu hitung-hitungan. Kalau saya pasang degasifier, berarti saya investasi pompa. Lagi, revamping lagi. Tapi saya menghemat bahan kimia. Itu uang kimia itu tugasnya. Kalau ini dihitung, ini berapa? Nanti jenuhnya akan berapa? Jumlah bahan kimia yang dihemat berapa? Pengolahan yang dihemat berapa? Seimbang nggak dengan investasi ini?
Jadi selalu modifikasi di pabrik selalu ada sisi lain yang kamu harus perhitungkan. Ya, saya pasang degasifier seperti ini, saya butuh investasi ini, biaya operasinya saya butuh repamping ini, biayanya berapa? Penghematannya kalau berapa ini, hasil penukar anion jadi lebih hemat, bahan kimia lebih hemat, pengolahan limbah lebih hemat. Itu untuk berapa? Balik modal enggak? Itu orang melakukan efisiensi proses. Paham nggak? Salah satu tugas orang teknik kimia itu efisiensi proses. Kalau kamu kerja di pabrik kimia hanya normal operation seperti itu, nggak ada kerjaan kamu. Waktu udah jalan begitu saja, pokoknya pabrik rokok. Kerja kamu paling kalau lagi sanggup apa. Tapi kalau pada di normal operation nanti nggak ada kerjaan. Makanya kalau saya kadang-kadang adalah melakukan peningkatan performance pabrik dari unit-unit yang paling kecil, unit boiler, unit ini. Kadang-kadang bapak di mana? Yang di Purwakarta itu dilombakan setiap unit, ayo bikin bagaimana kreativitas efisiensi, harusnya berapa disiplinakan di usia tiap unit. Itu leading, itu bang, itu apa? Bagaimana orang didorong untuk meningkatkan efisiensi proses. Itulah orang yang proses engineer. Oke, paham? Ditanya paham, nggak ada yang jawab. Jadi dosen itu harus apa? Ini anion exchange, ya. Habis itu adalah mixed bed, ya. Nah, inilah PNID, Deming Plan, yang kamu harus baca. Ini Kujang, satu B. Ini punyanya Kujang satu. Jadi setelah kamu lihat yang tadi sederhana. Nah, faktanya di lapangan ya kayak gini. Dan kamu harus bisa baca ini. Orang teknik kimia kan harus baca PNID. Ya. Orang D3 itu baca PNID, orang D4 itu harus bisa bikin PNID. Kalau bikin kan pasti bisa baca. Ya kalau baca belum bisa bikin. Ya. Jadi aliran seperti ini sudah ada pipa untuk aliran masuk air, untuk backwash, untuk ngedrain, untuk regenerasi itu semua sudah ada pipa-pipanya ini. Jenis pipanya apa, segala macam itu semua. Di sini ada semua. Ya. Carbon filter, resin penukar kation, 2 kolom. Kenapa harus 2 kolom? Kenapa harus 1 aja? Hah? 1 standby, 1 operation. Operation dia jenuh, balik ke sini. Ini regenerasi, selalu gitu. Supaya apa? Supaya nanti keluarannya masuk ke boiler selalu konstan. Jadi selalu ada 2 tahapan. Yaitu kecuali kalau di pipeline kita cuma 1. Nggak apa-apa lah, praktik komunikasi seminggu sekali. Ya kan? Kalau di pabrik selalu kan. Carbon filter, 2 resin kation, degasifier, 2 resin penukar anion, mixed bed. Nah, nanti kamu lihatin ini ya. Tugas kamu nanti di pabrik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Selesailah resin. Kita akan degasifier. Ya, kita udah sampai sini. Ya, di sini adalah tugas kita. Di sini mengambil padatan ukuran besar, ini mengambil suspended solid, primary treatment. Yang external treatment resin ini mengambil dissolved solid. Apakah ini sudah bisa dimasukkan ke boiler? Ternyata belum, karena masih ada gas terlalu. Maka kita harus pakai. Ya, tapi yang tolong diingat, ini degasifier. Di sini juga ada degasifier yang kita barusan bahas. Jadi ada 2 degasifier. Tapi degasifier ini sifatnya sunnah. Kalau ini wajib. Ya, seperti tadi ini. Kalau kamu nggak pakai ya nggak apa-apa. Seperti tadi saya bilang, kadang-kadang cuma strong acid, weak acid. Nggak apa-apa. Kalau orang nggak mau pabrik, misalnya kamu, Pak mau menghemat ini Pak, hematnya berapa sih?
setahun 1 juta, alah udah nggak usah lah. Udah kation-anion aja, nggak usah repot-repot, bisa aja kayak gitu. Artinya itu opsional. Tapi kalau di sini sama juga ada degasifier, prinsipnya sama, tapi ini sifatnya rajin. Kalau ini tadi adalah untuk mengambil CO2, untuk mengurangi beban resin dengan anion. Kalau ini mengebut oksigen, wajib. Kalau enggak, boiler polusi. Oke, jadi kita sekarang berjalan di posisi ini, paham? Jadi supaya pikiran kamu terpola dengan bagus gitu. Ya, kita proses air ini. Kalau share screen-nya tidak Oh, anu ya. Yang di itu ya. Harusnya saya share-nya itu ya. Sudah di online? Tidak dikasih. Enggak ya. Oke, degasifikasi. Apa itu degasifier? Degasifikasi itu. Oh, kamu dari mana? Kira online Pak. Aduh. Kalau umur sudah mau 60 itu nggak boleh marah katanya. Senyum. Ya, apa itu degasifier? Penghilangan gas. Gas terlarutnya, gas yang ada di fase cair kita hilangkan. Ya, tapi enggak gas yang di fase terlarut kepindah ke aliran gasnya. Kalau di ilmu UTK itu namanya apa? Proses itu namanya apa? Hah? Apa itu absorpsi? Apa itu absorpsi? Apa absorpsi? Proses perpindahan massa gas tertentu dari aliran gas ke aliran cairan. Itu absorpsi. Ya kan? Proses perpindahan massa gas dari aliran gas. Misalnya ada gas mengandung gas alam mengandung CO2. Kita mau menurunkan CO2 dari gas, kita spray misalnya dengan larutan MDA, supaya terjadi KB di hujan, KB di pupuk, KB di migas, ya. Gas CO2 kita kasih larutan angin, CO2-nya akan pindah, larut di dalam aliran angin. Itu proses absorpsi. Berpindahnya salah satu komponen gas ke fase cairnya. Terserap di fase cair. Itu adalah proses yang disebut dengan absorpsi. Kebalikannya adalah desorpsi. Kalau absorpsi itu temennya di permukaan dan pada dalam. Ya. Aliran gas manusia CO2 kamu masukkan di ungkut atau naki, itu nempel, itu namanya absorpsi. Kalau cairan itu adalah absorpsi. Kebalikannya, tentunya kalau ada gas terlarut di cairan yang berpindah ke fase gasnya itu adalah desorpsi. Atau kalau di orang-orang treatment namanya degasifier karena menghilangkan, itu menghilangkan. Desorpsi atau degasifier, degasifier menghilangkan gas dari aliran. Dia berpindah. Hilangnya kemana? Orang ini kan bilang, tidak ada masalah hilang. Hilang itu maksudnya adalah berpindah ke fase gas. Oke? Ya, dari masa ada absorpsi, ada desorpsi. Kenapa gas bisa pindah? Kenapa bisa terjadi proses absorpsi? Perbedaan konsentrasi antara apa dan apa? Pelarut dan namanya Jadi perbedaan teknik kimia selalu akan terjadi kalau ada driving force. Kalau ada daya dorong tidak. Kamu bisa pindah
dari Bandung ke Jakarta karena driving force-nya ya. Selalu ada penggerak kenapa berpindah. Ya kalau dinamiknya perpindahan itu istilahnya karena ada driving force. Perpindahan massa driving force adalah beda konsentrasi. Kalau perpindahan panas driving force-nya adalah beda suhu. Ya kan? Kalau ini 25 tangan saya 25 pegangan nggak akan ada transfer panas. Tapi kalau ini 100 ini 25 mau pegang tangan kepanasan. Artinya kepanasan apa ada transfer energi. Ya. Jadi kalau ada barang 100 supaya kamu nggak kepanasan, kamu tangan ada 100 dulu. Ya, coba mau. Oke, ya. Jadi dia bisa berpindah kalau terjadi perbedaan konsentrasi. Masalahnya adalah perbedaan konsentrasi apa? Itu perbedaan konsentrasi antara konsentrasi nyatanya dengan konsentrasi jenuhnya. Delta C itu adalah CS min C antara konsentrasi nyata dengan konsentrasi jenuh. Berapa kandungan oksigen di sini? Berapa? Tadi sudah buka. Artinya dia kontak dengan udara sudah cukup lama. Dia di sini sudah 2 hari yang lalu. Jadi sudah banyak di dalam masuk. Berapa kandungan oksigen? Hah? Berapa kandungan oksigen? Di atmosfer. Di atmosfer berapa? 21%. Di air 25 berapa? Udah diajarin, tanya itu Google itu. Mungkin udah diajarin Bu Wera ini. Nih, apa? Pernah lihat ini? Pernah lihat nggak? Nggak lihat, mereka dengerin dia Bu Wera. Pernah lihat nggak? Apa itu? Ya, kayak apa ya? Barang-barang. Itu bagaimana profil oksigen yang lalu di dalam air. Ya. Pada suhu 0 derajat, oksigen yang lalu di dalam oksigen jenuh. Oksigen maksimum yang bisa larut di dalam air pada 0 derajat itu adalah 14 mg per liter. Pada kondisi 25 derajat 8 mg per liter. Jadi ini oksigennya ada sekitar 8. Kamu penting tahu itu. Ya. Detailnya berapa? Ya kamu ukur. Tapi kamu tahu baik-baik ini berapa. Saya tengok misalnya ini beratnya 1 ton. Ketawa. Karena apa? Di otak kamu udah percaya bahwa ini kira-kira beratnya berapa, kamu udah tahu. Nah, untuk oksigen itu kamu harus bisa. Dasarnya ini. Pada 25 itu oksigennya adalah 8 mg per kilo. Karena dia sudah kontak dengan udara semalam. Kalau ini kita buka, di sini ada oksigen 21%. Apakah oksigen akan masuk ke sini? Karena dia begini. CS min C itu sudah konsentrasi nyatanya dia 8, konsentrasi jenuhnya juga 8, maka tidak akan ada perpindahan massa. Paham nggak? Ya, nyatanya dia 8, konsentrasi jenuhnya juga 8. Kamu bisa nggak kebayangkan antara konsentrasi jenuh dengan konsentrasi nyata? Konsentrasi jenuh itu adalah kapasitas tampung. Kapasitas tampung. Dan kapasitas tampung itu tergantung dari suhu. Kalau suhu saya naikkan, kapasitas tampungnya itu kecil. Ya. Kelarutan jenuh oksigen itu akan menurun jika suhu dinaikkan. Sebenarnya kelarutan apapun, gas apapun di fase cair
akan menurun jika suhu dinaikkan. Kalau ada limbah, malah lebih turun. Pada suhu yang sama, kalau ada limbah, ada fluoride, ada limbah apa, kemampuan air melarutkan oksigen itu berkurang. Gambarnya seperti ini. Dia akan turun. Semakin tinggi itu dia akan turun. Dan dia akan mencapai 0. Ini titik 0. Ya enggak? Kelarutan gas akan turun jika suhu dinaikkan. Turun. Dan akan mencapai 0 pada kapan? Pada titik didih cairan tersebut. Ya, itu sangat logis. Kelarutan gas akan turun dan akan 0 pada titik didih cairan. Nah, gimana pada titik cairan? Gimana gas mau larut? Air aja nggak mau jadi air. Ya kan? Nah, pada titik didih air aja menguap terus gas kamu suruh larut, gimana? Larut kemana? Ya. Jadi kelarutan gas akan turun pada saat suhu dinaikkan dan akan mencapai 0 pada titik didih. Ini namanya kelarutan atau kapasitas larut oksigen di dalam air yang tergantung dari suhu dan tekanan. Tolong bedakan antara kelarutan gas dengan konsentrasi real. Nah, ini lagi ya. Ini udah jenuh. Berarti suhu 25. Kelarutan jenuhnya 8. Ya. Kalau kamu tes oksigennya juga 8. Artinya kelarutan jenuh dengan jumlah oksigen yang larut di sini sama. Ya. Iya, paham nggak itu? Ya, karena dia udah diisi sama oksigen itu. Enggak semalaman pasti udah jenuh. Nah, gimana kalau ini kita panaskan? Suhunya saya naikkan dari 80. Dan dulu. Ya, 80. Apa yang berubah? Jumlah oksigen di dalam air atau kelarutan oksigen di dalam air? Kelarutannya. Ya. Kemampuan oksigen dalam air ini berkurang. Tapi oksigen tetap 8. Kelarutannya misalnya saya naikkan dari 80, mungkin kelarutannya jadi cuma 2 mg per liter. Nah, pada posisi itu di sistem ini, sistem air yang 80 derajat Celcius, kelarutan jenuh oksigennya 2, jumlah oksigen nyatanya 8. Berarti ada delta. Ya, ada driving force antara CS dan J. Ya, karena suhunya saya naikkan. Dengan suhu saya naikkan, kapasitas dia berkurang jadi 2, sementara konsentrasinya 8. Ada delta. Nah, kalau ada delta, pasti akan ada perpindahan. Begitu kamu buka, oksigen akan keluar. Akan ada transfer massa. Perpindahan itu selalu menuju ke arah kesetimbangannya. Ya, kesetimbangannya itu kan 2, kelarutan jenuhnya. Ini 8, maka dia akan keluar ini. 8 keluar jadi 7, keluar jadi 6, keluar jadi 5. Begitu sudah 2, sudah tak keluar. Terus timbang. Karena konsentrasi nyatanya sama dengan konsentrasi jenuhnya. Timbangan tercapai. Itu yang kita sebut dengan proses disorpsi. Ya. Beda antara kapasitas atau kelarutan jenuh dengan karakter real. Berapa kapasitas mahasiswa di sini? Benar kamu tahu kapasitas mahasiswa? Tergantung dari apa? Jumlah kursi. Katakanlah 30. Kapasitas mahasiswa 30. Kalau di sini masihnya 50, maka akan ada proses mahasiswa yang harus keluar karena nggak ada tempat duduk. Ya nggak? Akan ada proses disorpsi menuju ke kesetimbangannya yaitu 30. Proses disorpsi. Tapi kalau kapasitasnya 30, orangnya cuma 5, kan ada yang masuk proses absorpsi.
Sampai kapan? Ya sampai 30 tercapai. Paham ya? Jadi antara kapasitas dengan realnya. Kapasitas mahasiswa ditentukan oleh jumlah kursi meja. Kalau realnya ya kepala-kepala kamu ini berapa? Ya, kalau ini berapa? Ini kapasitas berarti kurang 3 itu loh. Nah, itu kapasitas itu real mahasiswa. Pak. Kalau saya mau menurunkan jumlah mahasiswa di sini, apa yang saya lakukan? Kursinya harus saya buang. Kursinya saya buang. Begitu kursinya tetap segini, apalagi saya kasih makanan segala macam, ya nggak akan ada orang keluar. Ya, kursi harus saya buang. Begitu kursi saya buang, kursi tinggal 1. Enggak bakalan ini. Kapasitasnya 1, jumlah mahasiswanya 25. Pasti akan keluar 1 persatu. Ya, menuju ke arah kesetimbangan. Di dalam proses degasifier, tujuannya kita adalah menurunkan oksigen. Karena apa? Karena oksigen tidak disukai oleh boiler. Karena korosif bla 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 yang kemarin kita bahas. Nah, bagaimana cara mengusir oksigen di dalam air? Ya, kita harus menurunkan kapasitas jenuh oksigen. Ya, berapa jumlah oksigen maksimum yang bisa larut itu kita turunkan. Dengan cara apa? Suhu kita naikkan atau tekanan kita turunkan. Karena itu tergantung suhu dan tekanan. Tapi di pabrik orang lebih memilih menaikkan suhu dibandingkan menurunkan tekanan. Menaikkan suhu sama seperti tadi membuang kursi. Dengan saya menaikkan suhu, tapi seperti tadi saya naikkan ini suhunya dari 80, maka kelarutan oksigen akan turun. Begitu kelarutan oksigen turun, ada delta, maka oksigen akan turun. Jadi kita harus menurunkan konsentrasi jenuh ini sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Karena boiler sama sekali tidak suka oksigen. Ya, kita harus turunkan sekecil mungkin. Gimana caranya? Menurunkan kelautan jenuh oksigen sekecil mungkin. Naikkan suhu sebesar mungkin. Ya enggak? Tetapi orang pabrik tidak pernah mengoperasikan degasifier dengan menaikkan suhu sampai titik-titiknya. Kalau kamu lupa, secara teoritis tadi kan Bapak bilang, supaya kapasitas jenuh oksigen kecil sekali sampai 0, maka itu tetapi pada titik-titiknya. Ya enggak? Kelarutan jenuh oksigen akan 0 pada titik-titiknya. Tetapi pada pelaksanaan degasifier di lapangan, di pabrik, orang tidak pernah mengoperasikan degasifier pada suhu titiknya. Konsepnya apa? Kelarutan jenuh oksigen nggak bisa sampai 0. Mungkin cuma 2, dari 8 ke 2. Konsepnya apa? Sebagus-bagus degasifier tidak akan bisa menghasilkan oksigen minimal 0. 2. Paham? Nah, masalahnya kenapa orang pabrik tidak mau mengoperasikan degasifier sampai suhu didihnya? Terbawa seperti Ya? kebawa dan semestinya. Terbawa sama apanya yang terbawa? Oksigen. Oksigennya terbawa. Ya biarin aja terbawa. Boiler. Hah? Masuk ke boiler. Apanya? Oksigen. Loh, kalau kita operasikan dengan titik-titiknya kan oksigennya lepas ke atmosfer. Enggak. Ya, airnya kalau Apanya? airnya. Airnya proses. Jadi ini degasifier ya. Ini degasifier. Ini dari Devin Plan masuk degasifier, ini Vitek. Ya. Daerah sini dioperasikan dengan suhu tinggi dengan cara apa? Dengan cara dia minta steam sedikit dari boiler. Ya. Biar ini banyak ini. Untuk apa? Untuk menaikkan suhu ini. Setelah itu dispraykan dengan model-model spray seperti ini. Nah, tapi dia dioperasikan kalau misalnya kamu tahu diagram fasa air itu, kalau ini titik-titiknya, dia selalu dioperasikan di garis air di sini, beberapa puluh derajat di bawah titik-titiknya. Kalau mau ngomongnya di sini, dari sisi energi bisa, mau kasih steam banyak ya pasti mendidih. Tapi orang pabrik nggak mau. Tapi dia selalu dioperasikan beberapa derajat di bawah ini, sehingga konsepnya apa? Jenuhnya dia tidak akan sama dengan. Ya, tadi karena apa dia dioperasikan tadi? Karena
Kalau dia dioperasikan pada titik didihnya, PU-nya 0, kamu juga nggak dapat air. Dan tujuan awal kamu ini apa? Tujuan awal adalah menyediakan air umpan boiler. Nah kalau ini kamu panaskan di sini nggak punya air, ya nggak? Ini sudah kondisi-kondisi optimal di pabrik. Berapa saya operasikan supaya oksigen sekecil mungkin, tapi water losses juga sekecil mungkin. Gitu. Itu namanya optimalisasi proses. Ya kita nggak bisa proses kita beber satu variabel sampai maksimum, nggak bisa karena selalu ada konsekuensi di tempat lain. Ya, paham ya? Jadi kalau kita suhunya kita naikkan, semakin tinggi oksigen terlalu semakin kecil semakin bagus, tapi kamu harus mempertimbangkan di sini water lossesnya harus jangan sebanyak mungkin. Percuma, untuk kita itu membuat air. Paham nggak? Nanti minggu depan suruh nerangin ini bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, ini disesuaikan panasnya dari uap itu kan kalau udah running, kalau udah operasi, kalau baru operasi, berarti kan belum ada sih. Iya. Itu panas. Ya sementara ya nggak usah dipanasin dulu sebentar aja. Air running paling cuma beberapa jam. Kan boiler juga tidak dimatikan setiap hari. Boiler di pabrik 24 jam. Ya. Kalau lagi boiler baru ya nggak apa-apa itu. Nah, waktu commissioning itu di ya. Jadi selain kita mengusahakan ini, proses perpindahan itu tergantung juga dari luas kontak antar fasa. Ya, selain driving force. Oleh karena itu, di dalam degasifier kita menggunakan struktur-struktur di dalam untuk bagaimana caranya kita memperluas kontak antar fasa. Seperti tadi di sini, saya mau mengosongkan mahasiswa sini. Kursi saya ambil semua tinggal satu, mahasiswanya 25. Pasti akan ada kesetimbangan menuju ke satu mahasiswa di ruangan ini. Tetapi pintunya saya tutup. Cuma ada lewat jendela satu. Yang ngosongkannya jadi lama. Ya. Ya selain berapa target yang kita bisa capai, kita juga harus memperhatikan seberapa cepat keseimbangan itu tercapai. Ya, di sini dengan cara apa? Dengan cara luas kontak semaksimal mungkin. Ya. Nah, ini kamu baca-baca sendiri aja. Nah, ini ya. Ini degasifier, ini feed tank-nya. Kalau di studi literatur ada yang degasifier dengan cara divakum. Tapi saya belum pernah lihat di pabrik. Percuma kalau divakum nanti waktu ke boiler ditekan lagi. Buang-buang energi. Makanya orang di pabrik selalu tidak menurunkan oksigen terlalu, tidak cara dengan menurunkan tekanan, tapi dengan menaikkan suhu. Itu pilihannya karena memang di sini kan tentunya banyak steam. Oke. Coba nomor 1, yang benar mana?
Hah? Ada jawabannya. Loh, belum tentu jawabannya menjebak kok itu. Semakin tinggi tekanan udara, kelarutan jenuh oksigen semakin besar, betul nggak? Hah? Nah, ya kan? Kelautan udara kan? Jadi nanti ya nggak terangin dengan detail. BA sama dengan HA sama XA. XA itu adalah kayak kamu di distilasi ya. Ini konsentrasi gas di fase gasnya, bukan konsentrasi ditunjukkan pada tekanan parsial. Ini fraksi mol di fase cair. Kelarutan ini akan besar kalau ini membesar atau kelarutannya ini akan ini mengecil. Ini tergantung dari suhu konstanta Henry. Ya, kenapa pada suhu tinggi kelautannya kecil? Kalau pada suhu tinggi konstanta Henry akan tinggi, mudah menguap. Konstanta Henry itu menunjukkan kemudahan satu senyawa untuk menguap dalam air. Jadi kalau semakin misalnya kayak ini ya, kamu logis saja ini air pada 25 derajat Celcius, 1 atmosfer. 1 atmosfer itu 21% mol O2. Ini kalau keseimbangan, ini akan ada 8 mg per liter O2. Ya. Kamu pernah beli ikan hias? Pernah? Terus gimana? Dibungkus plastik, dibungkus koran gitu atau gimana? Dibungkus saja. Dibungkus. Hah? Masa dibungkus? Hah? Isi air, bungkus plastik kayak pindang gitu. Ya, dikasih air, terus dikasih udara atau oksigen? Udara. Oksigen loh. Itu ya, ini air, ini ikan, ini dikasih oksigen. Kenapa dikasih oksigen? Hah? Kenapa dikasih oksigen kira-kira? Keras. Biar jumlah oksigen dalam airnya. Biar gitu ya. Tetap. Nah itu. Dikasih oksigen bukan berarti ikan bisa bernafas di sini terus terbang. Ya, kalau udara 21%, maka ini 8 mg per liter. Misalnya kamu beli ikan 3, 8 ini direbut 3, mungkin 1 jam lemas ikannya. Tapi kalau dikasih oksigen yang tadi, misalnya kalau udara cuma 0,21 atm udara, kalau dikasih oksigen tekanannya misalnya 2 atm, maka transfernya akan banyak. Angka 8 akan naik. Ya, kan didorong oleh udara. Sehingga semakin tinggi tekanan udara, semakin tinggi tekanan parsial oksigen, maka kelarutannya akan tinggi. Jadi akan tertransfer ke sini. Sehingga ini nggak 8, mungkin jadi 25. Ikan hidup selama 3 jam, 4 jam bisa hidup. Makanya dikasih oksigen. Supaya jumlah oksigen yang lalu di sini lebih banyak, tidak 8 mg per liter. Ya. Semakin tinggi temperatur air, kelautan jenuh oksigen akan semakin besar. Semakin tinggi konsentrasi klorida, nanti pemotor ya. Klorida dalam air, kelautan jenuh oksigen akan semakin besar. Semakin tinggi tekanan parsial oksigen di fase gas, kelautan oksigen akan semakin kecil. Salah, semakin besar kan? Berarti nomor A. Ya, nah, dibilangin juga, kamu bilang dijebak sama dosen. Nomor 2, pernyataan yang salah. Jika konsentrasi jenuh gas di fase cair lebih besar dibandingkan konsentrasi nyatanya, maka akan dari proses absorpsi. Betul salah? Ya kalau konsentrasi CS-nya lebih besar dibandingkan C aktual, ya konsentrasi jenuhnya 8, aktualnya di sana cuma 2, maka akan menuju ke arah kesetimbangannya. 2 ini akan naik jadi 3, jadi 4, naiknya dari mana? Dari udara masuk.
Jadi proses konsentrasi ini akan naik jika suhu lautan naik. Betul ya? Ini tergantung dari suhu. Kalau suhunya naik, ini naik. Ya, dia lebih mudah untuk menguap. Ya, laju pindah massa gas dari cair gas berbanding lurus dengan luas kontak. DC per dt sama dengan KL kali A kali CS dan C. Ya, kalau ini naik 2 kali lipat, laju perpindahan panasnya akan naik 2 kali lipat juga. Proporsional. Ya kan? Kalau buka 1 pintu kecepatannya 5 menit, buka 2 pintu kecepatannya mungkin jadi 2,5 menit. Jadi laju pindah panas itu akan berbanding lurus dengan luas kontak. Makanya luas kontaknya dibuat sebesar mungkin supaya lebih cepat dia berpindah. Ya, laju pindah massa waspada cair berbanding lurus dengan konsentrasi jenuh. Enggak, berbanding lurusnya dengan beda konsentrasi delta C. Nah, ini ujian gini bisa ya? Selesai, dikasih fire. 4 aja ya, nanti kamu belajar sendiri. Dikasih fire sudah selesai. Ini kalau di online langsung ganti kan ya? Hah? Iya Pak, ganti. Oke. Ya. Ini setelah degasifier dan selesai, baru kita ke boiler. Ya, ini sudah maksimum yang bisa orang lakukan untuk mengolah air umpan boiler. Ya, pre-treatment, primary treatment, external treatment masuk ke sini. Tetapi ternyata air yang dihasilkan sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan boiler. Enggak 100% sesuai dengan keinginan boiler. Kenapa? Tadi, seperti di aerator, tidak akan bisa menghasilkan air dengan oksigen 0. Kenapa? Karena mau 0, dia harus 100%, titik didihnya harus maksimum. Suhunya harus sesuai dengan suhu titik didih, dan itu nggak mungkin. Sehingga masih ada oksigen di sini. Kesadaran juga masih ada di sini. Selalu ada sedikit bocoran-bocoran kesadaran, bocoran mineral yang masuk ke sini. Tapi sudah tidak sebanyak kalau tidak diolah di sini. Mungkin kesadarannya 200, terus jadi 10, itu udah prestasi. Oksigen 8, jadi 1 mg per liter, itu udah prestasi. Tapi itu, 1 itu juga kalau orang di boiler masih harus diantisipasi. Nah, untuk mengantisipasi seperti itulah diterapkan yang disebut internal treatment. Mana internal treatment? Internal treatment. Ini adalah menyempurnakan pengolahan air dari yang sebelumnya supaya memenuhi kualitas yang dipersyaratkan. Intinya proses internal treatment itu proses menghilangkan atau mengubah senyawa menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Ada menghilangkan, ada mengubah senyawa sejumlah kecil. Kenapa disebut kecil? Karena sebagian besar sudah dihilangkan di eksternal dan primary treatment. Ya, karena tidak bisa diolah di dalam pengolahan atau karena kondisi dalam boiler itu sendiri. Jenis internal treatment yang pertama adalah program fosfat. Ya, kesadaran kalau masuk ke dalam boiler itu akan jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Kalau kesadaran masuk itu, keras kamu, keras. Ya, mengendap, menempel, keras di tube yang kita kenal dengan scale atau kerak. Karena kerak-kerak dari kesadaran karbonat atau non-karbonat. Nah, kalau sudah diolah di dalam external treatment, tapi kesadarannya masih ada sedikit. Tetap berpotensi. Nah, yang orang lakukan apa? Kalau sudah maksimal, ya sudahlah, boleh aja lah kamu masuk. Tapi kamu janji dong, jangan membentuk kerak.
udahlah masuk aja lah, tapi jangan membentuk kerak. Nggak boleh lah. Prinsipnya seperti itu. Dengan cara apa? Dia kasih injeksi fosfat supaya dia bereaksi dengan CaCO3 menjadi Ca fosfat, merupakan non-scaling sludge. Satu lumpur yang tidak membentuk kerak. Jadi dia cuma ngambang di air di dalam boiler, tapi dia tidak menempel. Nah, kalau itu banyak nanti di blowdown keluar. Tapi kalau dalam bentuk kerak, nempel keras di blowdown ya nggak akan keluar. Itu sudah alternatif terakhir untuk menjaga kualitas boiler. Ya sudah, yang kecil-kecil boleh masuk lah. Ya tapi jangan banyak-banyak, jangan. Loh Pak, ternyata bisa diatasi Pak, udah nggak perlu resin, ya jebol boilermu. Bisa 1 jam blowdown kamu nanti. Buang-buang duit, buang-buang masa, buang energi. Jadi selalu external treatment harus kamu maksimalkan sebesar mungkin, baru yang kecil-kecil ikut internal treatment. Internal treatment pada dasarnya itu penambahan bahan kimia. Dan kamu selalu saya ingatkan, di pabrik, di pengolahan limbah, setiap nambah bahan kimia ke air, sebenarnya kamu itu mengotori air itu sendiri. Itu prinsipnya. Makanya ya jangan banyak-banyak. Di samping ya itu mahal, bahan kimianya mahal, malah mengotorin air, nanti kamu urusan dengan limbah dan segala macam. Makanya di primary, eksternal, treatment itu harus dimaksimalkan. Ya ini cukup banyak jenis-jenis bahan yang bisa ditambahkan, ada beberapa jenis fosfat, ada selan yang ditambahkan, ada kanji, beberapa perusahaan berbeda-beda. Tapi intinya sama, membuat endapan yang tadinya akan membentuk kerak menjadi endapan yang lunak, yang melayang-layang di dalam air, sehingga dia bisa dikeluarkan dari sistem lewat fasilitas blowdown. Oke, nah yang kedua adalah oksigen yang utama ya. Oksigen yang tadi masih banyak, dari 8 jadi 2 masuk ke boiler. Sebelum masuk ke boiler, ini bahaya ini, oksigennya ini. Maka dilakukan penambahan bahan kimia yang terkenal kalau di pabrik namanya oksigen scavenger. Oksigen scavenger. Untuk menghilangkan sisa oksigen. Apa scavenger itu? Scavenger itu apa? Scavenger apa? Aku tanya Mbak Google. Kalau scavenger tanya Mbak Google ada lah. Scavenger apa? Saya habis ini ngajar di mana ya? Hah? Oh sama lagi? Di sini lagi? TK6, kenapa nggak di sini dipakai? Oh sama kamu juga? Kalau ini dipakai, ya suruh aja pakai TK6. Hah? Sama aja kan? Hah? Dan daripada apa? Siapa yang pakai TK6? Yang mau pakai di sini siapa? Nah iya, nanti kalau orangnya mau pakai, udah lah masuk TK6 ya. Kamu nggak punya grup antar apa ketua kelas? Hah? Kenapa? KM-nya kenapa? Nggak ada di sini, itu maksudnya di mana? Di luar. Lagi sakit. Oh, sakit ya, ada wakil ketua KM. Ya nunjuk lah, tolong ini saya sakit, siapa yang ngurusin hari ini kan? Tadi ngomongin apa tadi? Lagi. Scavenger apa scavenger? Apa kamu? Scavenger itu kalau arti umumnya itu pemulung. Pemulung itu apa? Kalau ada sampah ngambil dikit. Kamu kalau ngambil banyak bukan pemulung namanya. Dari tumpukan sampah ngambil logatnya, ngambil. Nah ini dari air sekian banyak, ada oksigen masih 2 mg per liter, itulah diambil. Makanya dikasih nama oksigen scavenger. Karena mengambil sedikit. Yang sebenarnya adalah bahan kimia, natrium sulfit. Kalau kamu ada air yang
oksigennya tinggal 2, kamu minta di gudang natrium sulfit, kamu tetesin, oksigennya langsung ngedrop 0, cepat. Tapi begitu 0, udara masuk. Balapan aja kamu udara sama itu. Seperti itu. Saya dulu suka kalau praktikum di itu, ambil gelas kimia 1 liter, kasih sulfit, ya, dihitung-hitung kasih sulfit, terus pakai diometer, langsung kebaca itu dari 8 turun sampai 0. Tapi lama-lama akan naik. Kenapa naik? Kenapa naik kira-kira? Hah? Kenapa naik? Hah? Absorpsi lagi. Begitu dia turun, ini kan suhunya tetap 25. Kapasitas tampungnya tetap 8. Tapi oksigennya berkurang karena direaksikan sama sulfit. Begitu oksigennya jadi 1, oksigen kapasitas 8, ada delta, maka di dalam atmosfer akan itu. Bagus juga kamu praktikum gitu. 1 liter ya, kamu kasih natrium sulfit, kamu lihat itu diometer apa? Semenit, 2 menit, turun. Habis itu naik, kan ada itu. Jadi kamu bisa tahu kecepatan absorpsi. Naik gitu. Nggak usah percobaan, cuma gitu aja ngamati. Menarik itu. Proses absorpsi, secepat apa sih proses absorpsi di air itu? Ya, natrium sulfit. Natrium sulfit itu digunakan untuk boiler tekanan rendah, karena kalau boiler tekanan tinggi, kalau suhunya tinggi, dia akan terdegradasi menjadi SO2 dan H2S yang malah berpotensi untuk korosi. Maka sulfit itu digunakan untuk boiler tekanan rendah. Seperti boiler kita pakai sulfit. Nah, untuk PLTU, boiler tekanan tinggi, biasanya pakai hidrasin. Kalau yang pakai sulfit, reaksinya natrium sulfit berhasil dengan oksigen, semua oksigennya akan ketangkap, tapi dia menghasilkan padatan terlarut natrium sulfat, sehingga di air itu akan jadi keruh juga. Maka makin lama-lama harus dilakukan proses Blow-down. Maka kalau oksigen terlalu banyak, kamu ngambil bahan kimia terlalu banyak, boiler terlalu sering kotor, maka harus kamu buang massa, buang energi, itu akan merugikan perusahaan. Maka external treatment harus semaksimal mungkin supaya oksigennya tinggal sisa sedikit, nanti sulfitnya sedikit, membentuk padatan terlarutnya juga nggak banyak, Blow-down-nya tidak sering-sering. Oke, paham? Nah, kalau hidrasin ini biasanya untuk boiler tekanan menengah, tekanan tinggi, kalau bereaksi dia tidak menghasilkan padatan. Reaksi hidrasin dengan oksigen itu menghasilkan H2O dan N2. Tetapi yang perlu jadi catatan, hidrasin itu senyawa beracun. Tidak boleh, dilarang kalau pabrik kamu adalah pabrik makanan. Indofood pakai boiler untuk goreng mie. Nggak boleh boilernya pakai hidrasin. Pasti nggak diizinin. Pasti pakai sulfit. Tapi kalau PLTU pakai hidrasin ya nggak apa-apa. Nah, siapa sih yang mau makan setrum kan nggak ada kan? Ya, ini kalau ini kamu baca sendiri. Ini beberapa banyak senyawa-senyawa lain yang berfungsi sebagai oksigen skipping. Tapi yang paling terkenal sulfit sama hidrasin. Nah, kita juga selalu memberikan ekses berlebih ya, sisa berlebih dari sulfit atau hidrasin. Nah, kalau yang tadi itu digunakan untuk menjaga boiler. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan bagaimana menjaga pipa-pipa steam, pipa kondensat supaya aman. Ada yang kita sebut dengan proses neutralizing. Ini proses injeksi bahan kimia supaya kondisinya tetap basah. Ada proses filming, nah seperti ini. Natrium sulfit hidrasin ini diletakkannya segera setelah keluar dari tangki deaerator. Tapi tidak diberikan di boiler. Kalau diberikan di boiler, reaksi itu kan butuh waktu. Oksigen sudah terlanjur masuk, jadi mungkin sudah terlanjur menyerang logam. Maka diinjeksikan, kalau di pabrik itu diinjeksikan adalah di pipa, segera setelah deaerator tank, dikasih sulfit, sehingga dalam perjalanan ini ada waktu untuk bereaksi, nyampe sini oksigennya sudah nol. Ya, itu. Fosfat maupun nanti taruhnya di sini, ya skill ini. Nah, kalau yang tadi, untuk menjaga pipa-pipa kondensat, pipa steam ini, neutralizing amin segala macam itu ditaruhnya bukan di boiler, karena tujuannya bukan mengamankan boiler, tapi tujuannya adalah melindungi pipa steam, pipa kondensat. Ya. Nah, kalau injeksi-injeksi ini akan mengotori
air dalam boiler, maka kita lakukan proses blow down. Ini blow down dibaca sendiri, bla bla bla. Ada hitungan-hitungan sedikit, tapi jangan khawatir, sangat mudah dibandingkan neraca massa sistem reaksi. Ya. Nah, ini sederhana. Ini poin-poin, titik-titik di mana kita mengamati kualitas steam, kualitas air boiler, kualitas air umpan boiler, kualitas air keluar dari softener. Ini titik-titik atau dari kondensat. Ini titik yang sering diamati. Kemarin waktu kapan itu kita udah tahu standarnya untuk mengetahui apakah dia sesuai standar atau tidak. Ini pemantauan rutin umpan boiler, air boiler. Ini scheduling. Nah ini kalau di PLTU, titik-titik mana yang kamu harus amati? PLTU ini pakai cation etching, anion, dan mixed bed. Ya, PLTU. Demin masuk ke sini. Nah ini titik-titik di mana dia pemantauan, terus apa aja yang dipantau, misalnya konduktiviti, klorin, oksigen, hidrasin, segala macam. Nah. Where is the best location to feed sulfit? Hah? A, B, C, D? Hah? Di mana injeksi oksigen sekunder? Di? Baru juga dia. Nih, ya. Segera setelah feed, karena kalau dimasukin di boiler, oksigennya udah terlanjur masuk. Ya, berarti segera setelah keluaran dari feed water tank, ini dipasang oksigen. Ini ujian sertifikasi boiler di India. Ya, kamu baca lagi ya, nanti ya. Selesai. Jadi kita terakhir nanti adalah cooling water system. Jadi gimana di sini? Oke, ada pertanyaan ini?
ini anunya ganti gitu dah. Gimana sih? Ada yang di sama kelas, tadi sama kelas. Pak,